Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Rabu 21 Januari di jam 12 siang saat ini ya. Agak siangan dikit kali ini karena ya gold sudah tembus new ATH dan juga sudah tidak bisa dianalisa lagi sebetulnya ya. Karena ini new ATH-nya ini karena geopolitik jelas ya. Sesuai sama analisa kita terbang jauh, profit cuan banyak, kita sangat banyak, tapi sayangnya udah nggak tahu lagi berhentinya di mana dan sudah 4828 pun sudah tembus Fibonacci terakhirnya dan tidak terjadi pemantulan, bahkan tembus lanjut sampai ke 70-an, daerah 48 nih tembus 47 juga ya. 47 ini nggak ada titik mantul nih. Ini 47 mantul di 24-an doang, terus di 50-an habis itu terbang nonstop sampai ke 48. Bisa 49, bisa 5000 dan seterusnya nonstop. Dan sekarang mari kita tarik Fibonacci dari awal lagi karena memang ini semua garisnya sudah tidak valid lagi. Dan sekarang hanya tinggal menunggu news geopolitiknya seperti apa karena memang ekonomi sedang sangat amat tidak stabil. Apakah menyenangkan? Jujur tidak, karena ini akan berbahaya buat ekonomi secara global Indonesia maupun dunia gitu ya. Jadi setidaknya kita tarik ke daerah 43-an, kemana kira-kira daerah yang mungkin, waduh, bisa 5000 sudah ya, walaupun akhir tahun menurut perkiraan yang kemarin kita sudah bahas itu di daerah berapa? Daerah 6000 ya, akhir tahun ya perkiraannya ya. Dari financial advisor sudah menyatakan kalau ada kemungkinan di 6 ribuan. Oke, ini kita tandai dulu. Ini adalah titik terakhir untuk sementara. Lalu ini warningnya jauh banget ya. Gila, gila, gila. Ini udah nggak terlalu masuk akal sebenarnya ini. Titik tengahnya berada di area 4665. Itu daily-nya masih bisa dikunjungi di hari ini. 4665. Oh, di titik terakhir. Ini daerah Fibo kita, trendline sudah tidak valid. Apakah kita akan masih mencari buy? Ya jujur gue hari ini udah cuan banyak banget. Tinggal TP doang aja ini. Cuman bingung juga ini ya. Ini nggak bisa diapa-apain lagi udah. Ini kita hanya bisa memantau saja sejujurnya untuk hari ini. Berharap ada pemantulan-pemantulan tipis ya. Baru kita bisa analisa lagi. Atau setidaknya ada terjadi pemantulan di mungkin ya ini ya di 70-an, dia mantul kayak di daerah 50-an, biasanya itu atau 40-an, baru kita bisa cari lagi. Tapi kalau udah kayak begini, ya udah salam profit aja ya. Buat teman-teman yang hold buy, yang pasti saat ini sudah tidak bisa dianalisa. Kita hanya tinggal menunggu, bahkan RSI sendiri pun sudah di daerah 90-an. Ini tidak pernah terjadi pastinya. Ini pasti ada big news ya. Daily-nya sih masih di 78 sih. Masih bisa lanjut naik di daily. 4 jam lebih nggak masuk akal lagi nih. Udah 84 juga. Udah mau 85. 4 jam. 1 jam udah 90. Coba kita lihat di per 30 menit. 81. Sudah ada pemantulan-pemantulan tipis. 5 menit. Sudah di 61. Wih, 5 menitnya masih bisa naik lagi. Di 50-an masih bisa lanjut naik. Jadi harapannya sebenarnya ini tinggal. Ini kalau di buy di daerah bawah sini juga masih terlalu riskan sih. Karena ini kalau sekali kena banting, bantingannya juga cukup keras. Jadi lebih baik saat ini buat teman-teman yang tidak open posisi, gue anjurin udah nggak usah open. Buat yang hold buy, ya salam profit, salam cuan banyak ini mah. Sudah luber-luber ini cuannya kita. Jadi hari ini mungkin gua nggak open dulu sambil menunggu pemantulan-pemantulan. Ya. Tapi kalau ini terlanjut terbang, ya udah. Tapi kalau dia terjadi pemantulan, itu bagus. Ya. Mungkin kita akan menunggu di area bawah lagi di 47 loh. Lihat, jauh banget dari 46, dari 48. Pemantulannya mungkin di sini, satu pertama. Kedua langsung, jauh banget tuh. Terlalu berbahaya kan? Nah, kecuali mau cari buy di daerah sini nih. Atau mau cari sel tipis ya, sel tipis aja di sini ya. Ini sel, kalau dapat sih dapat di pucuk nih.
kalau dapet sell tipis ya SL-nya karena ini masih bisa lanjut naik lagi. Jadi nggak deh, nggak usah. Mending kita nunggu pemantulan di daerah bawah saja. Kalau misalnya terjadi ada pemantulan di daerah mungkin 25, ya 48 25 biasanya. Nah, itu kita boleh cari tipis-tipis. Tapi terlalu berbahaya ini. Lihat di 1 jamnya aja terlalu berbahaya, terlalu berbahaya. Jangan deh. Mending kita tunggu dulu. Hari ini nggak trading dulu sambil melihat dari Forex Factory-nya sendiri. Ada kan news hari ini, ya kemarin Presiden Trump jam 1 pagi ada speak up ya. Tetapi nggak ada ngaruhnya sebenarnya terlalu besar karena dia lagi ngasih tahu ke depannya US mau ngapain. Lalu yang bikin dia naik kemarin hasil newsnya adalah Kanada mengundurkan diri atau mengamankan diri ya dari US. Jadi sudah bukan tidak bersekutu lagi, tapi karena si Trump ini dia pengen banget ngambil Greenland kan. Jadi menurut Kanada kayaknya nggak sehat gitu secara ekonominya buat mereka sendiri. Jadi mereka sedikit bukan memutuskan ini ya, tapi mengamankan diri mereka. Jadi ekonomi makin nggak stabil gitu. Sedangkan US sedang butuh tenaga gitu. Jadi ada perang dagang sama perang militer. Kalau perang militer istilahnya US sama China dan Rusia itu sedang bombastis ya. Namun kalau perang dagang kan dia Trump menyatakan perang dagang ke seluruh dunia kan. Jadi kayak si Kanada nggak mau ikut campur gitu. Kanada tuh kurang lebih kayak Indonesia enak, banyak air, banyak sumber daya alam, negaranya enak, nyaman. Jadi mereka nggak perlu kerja sama siapapun, aman gitu. Apalagi negara mereka juga negara maju. Indonesia kan masih berkembang, ya. Mereka negara maju, jadi mereka mau mengamankan diri. Mereka nggak mau kerja sama gitu. Teknologi mereka ada, sumber daya alam mereka banyak, jadi mereka menenangkan diri dulu kali ya. Karena Trump lagi nggak jelas mungkin di mata Kanada, makanya ekonomi makin nggak stabil. Lalu nanti malam, setengah 9, Presiden speak lagi. Presiden Trump speak lagi, nggak tahu ini bakal speak apa lagi. Bisa jadi makin terbang, makanya gue bilang jangan cari sell. Lebih baik kita nunggu kalau dia mantul ke daerah mana. Terus ini ada daily meeting, ini semua news geopolitik. Jadi lebih baik kalau hari ini tidak ada posisi, udah kita mantau dulu aja. Kalau saat trading, jangan dipaksa ya. Kecuali yang hold buy silakan. Tapi kalau buy lagi di sini, ini juga buy di pucuk ya, nyari mati juga kalau buy di sini. Jadi lebih baik kalau nanti ada pemantulan, terutama dalam sampai $100, nah itu lebih enak lagi. Ya, kalau teman-teman mau sniper entry di sell ya silahkan ya, tapi dijaga SL-nya karena berbahaya. Oke, so segitu saja analisa hari ini kita kali ini. Salam cuan.